Kalau untuk Ahmadiyah, Pak, nggak bisa dengan dialog-dialog seperti ini, Pak. Untuk memberantas Ahmadiyah itu, kerahkan pasukan Front Pembela Islam, pimpinan Habib Rizik Syihab, gitu loh. Kerahkan MUI baru. Kalau begini-beginian, Pak, diketawain oleh orang jamaahnya Ahmadiyah, Pak. Ya kan? Karena kalau kita itu ingin menyadarkan orang Ahmadiyah, itu sama saja ingin mengembalikan mereka kepada Islam. Mereka kan orang-orang murtad, Pak. Murtad yang sudah punya agama baru yang namanya Ahmadiyah. Punya nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad kan. Sudah paham kan kita, Pak? Jadi menurut saya, untuk Ahmadiyah itu meledaninya dengan menurut saya dengan aja, dengan gurauan aja. Nggak serius saya dengan Ahmadiyah, dengan Pak Erik. Kenapa? Karena sudah positif, Pak. Dia agama baru, punya nabi baru, ya kan? Kan jelas kan, nabinya baru, ya kan? Katanya ada kitab sucinya juga, atas zikiroh ke apakah itu. Jadi intinya kalau meladani seperti Ahmadiyah ini, ya menurut saya sudah selesai. Intinya kan mereka itu memang berkembang di seluruh dunia. Nah, untuk Indonesia, cara menghadapinya bukan dialog seperti ini, Pak. Untuk Indonesia itu dengan aktivitas politik, misalnya kita datang ke MUI untuk agar MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Ya udah cukup. Ahmadiyah adalah agama baru atau apa. Keluarkan oleh MUI, selesai, Pak. Itu untuk menghadapi Ahmadiyah. Kenapa? Karena sudah ranahnya politik, Pak, bukan keilmuan lagi untuk menghadapi Ahmadiyah. Caranya ajak MUI, minta kepada MUI agar mengeluarkan SK keputusan bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Dia adalah agama baru. Karena itu kalau ada orang masuk Ahmadiyah, sama saja masuk agama baru, murtad misalnya. Nah, itu akan lebih mengamankan masyarakat Muslim Indonesia dari pengaruh Ahmadiyah. Lebih efektif ketimbang kita dialog-dialog yang nggak ada hasil apa-apa, ya kan? Itulah menurut saya ini untuk menghadapi Ahmadiyah. Untuk menghadapi Syiah nanti boleh itu dialog, tapi dialognya jangan nggak imbang, Pak. Saya katakan kalau Bapak sebagai seorang kiai atau ulama atau ustadz, Bapak juga harus mengajak kiai atau ulama atau ustadznya Syiah dalam forum-forum resmi, Pak. Seperti contoh di Batam itu, Kiai Haji Idrus Ramli kan berhadapan dengan Dr. Babul Ulum kan, itu berhadapan dengan Habib Hussein Syahab kan. Di sana berhadapan face to face antara ulama Syiah dan ulama Ahli Sunnah dan punya hasil jelas. Dan itu difasilitasi oleh MUI pusat dan di sana di Batam, ya gitu. Jadi dialognya seperti itu, Pak, untuk menghadapi Syiah. Dan itu ada hasilnya di Batam itu. Hasilnya apa? Umat Ahli Sunnah ragu, yang dulunya mengatakan sesat dan kafir akhirnya ragu dan ngamuk-ngamuk hasilnya. Jadi itu loh, Pak, kalau kita itu mau dialog, ya tingkat seperti itulah. Nggak usah kita berdialog dengan orang awam Syiah, Pak, ya kan? Karena mereka tuh punya ustadz panutan juga. Kalau Bapak kan sebagai ustadz panutan, enggak cocok dialog sama orang-orang Syiah yang bukan panutan, tapi mereka punya panutan yang lain yang disebut dengan ustadz mereka masing-masing, kan gitu. Jadi di sini nggak imbang kalau dialognya sama orang-orang Syiah yang ada di grup ini. Rata-rata mereka bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, ya. Bahkan yang ada di sini malah yang kiainya malah dari Ahli Sunnah, Pak. Misalnya Pak Romli sendiri, Pak Karim, ya kan, Pak Hasanul Falah, itu kan ustadz semua itu. Di sini banyak ustadz Ahli Sunnah. Ustadz Syiahnya nggak ada, Pak. Nggak ada di sini. Saya sendiri bukan ustadz Syiah saya. Gitu loh. Jadi artinya berhadapan dengan ustadz Syiah nggak ada di sini, Pak. Jadi artinya nggak imbang lah, gitu loh dialognya. Demikian, Pak, ya. Nggih, Abah Gusti Jaga Sukma. Matur sembah nuwun atas nasihat dan masukannya. betul panjenengan itu. Jadi di dalam grup ini yang ada cuma si Oleng itu, Babalong Syafitawil, saya panggil Oleng itu, penganut Syiah Imamiyah.
tapi tapi bodong itu, gak, gak tahu sama sekali tentang ajaran yang dianutnya. Juga ada di sini ini pendukungnya Ahmadiyah, pendukungnya Syiah Orleng, pendukungnya Wahabi, ya, yaitu yang pingin disebut Abuya, sehingga melabeling di profilnya itu sebagai Abuya gitu. Padahal setelah saya luncurkan Telik Sandi, ternyata beliau itu orang Indramayu ya. kok Indramayu? Orang Indramayu yang karena kesulitan masa depannya sehingga paham dan firqahnya tidak jelas. Mau nebeng ke sana, mau nebeng ke sini gitu loh. Agar mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depannya yang memang suram begitu loh. Ya, kalau begitu caranya Abah Gusti Jagasukma yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, ya beliau si Abuya, saya gelari dengan Abu Jahil bocil itu, ya semakin suram masa depannya, karena bisanya sebagai pengadu domba dan penjilat gitu kan. Itu mulai dulu sok menentang ajaran Thariqah Mu'tabaroh, khususnya Thariqah At-Tijaniyah, tapi tanpa dalil, tanpa hujah. Cuma ya mutar-muter, bula-buli, busa-busa, kata-kata tanpa makna. Ya banyak memang orang seperti beliau berdua, si Oleng, Bapak Syafi Tawil, dan si Abuya Boyak, Abu Jahil bocil itu. Di hampir banyak WhatsApp grup itu kan. Begitu. Mohon maaf, matur sembah nuwun Abah Gusti Jagasukma. Lanjut. Ganyang Syiah itu, panjenengan tak terkalahkan oleh Syiah itu, terutama oleh Syiah dan Ahmadiyah, terutama oleh si Oleng itu dan si Boyak itu dan si Erik Mubarik yang ngaku haji tapi pasti bukan haji, karena Mirza Ghulam Ahmad sendiri pendusta besar, tidak pernah naik haji. Begitu kan? Wah, terima kasih Abah Gusti Jagasukma. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.